Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sinina tama-tama melebihkan kehadiran rangisi salam melebihkan kadal alhamdulillah syukur tendegangka mapuji lor sesi arajan pong Allah subhanahu wa ta'ala kasabab pamasin anya kamasina kasih kina pinrangang disi-disingang kuto perpemang kesempatan untuk hadir ina waktu si mata akata pada sapa iri kurona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawa nanya mapas salama masalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam megali ba tahu dia nama tepat Bapak Ibu yang saya muliakan. Nasabak nasang de natama kalangi. Itu menurut mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, ang kedua rahasiana perjalanan Nabi ta yampai perjalanan yang tercepat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, rahasia pertama Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat tentang Al-Isra wal Mi'raj dengan kalimat subhana. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalimat subhana Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata dalam riwayat angkanangka riwayat tukurana na pancadi ku Allah Ta'ala aras nautusui apa malaikat untuk bawai aras. Ternyata keempat malaikat ini dek nule mesangi aras Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu dipanggil keempat malaikat ini, diajari suatu kalimat, suatu zikir, yaitu kalimat zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ia nasa Jibril zikir tungka na malaikat Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadikan keempat malaikat ini meringan bawa aras yang merupakan barakana kalimat subhanallah. Na paringangi anu matanae, na pacaweki anu mabilai, na palumui anu masusai Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan kalimat subhana Bapak Ibu yang saya muliakan. Rahasia yang kedua kecepatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu yang saya muliakan, angka memang tu oleh perjalanan melesi mak oleh perjalanan Nabi ta. Yang pertama perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ukuran perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam Bapak Ibu yang saya muliakan mengikuti kecepatan angin. Makanya dikisahkan dalam surah An-Naml, kalau Nabi Sulaiman berjalan guduiha, ya, maka perjalanannya itu kalau dari pagi sampai siang, jokanganna Nabi Sulaiman, kalau manusia biasa perjalanan 1 bulan. Begitu cepatnya perjalanannya Nabi Sulaiman. Warawahuha, yoko perjalanan Nabi Sulaiman dari siang sampai sore, maka perjalanan atau biasa siulat toh. Jadi kalau Nabi Sulaiman berjalan dari pagi sampai sore, maka perjalanan manusia biasa 2 bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini perjalanan tercepat. Ya sengi malesi perjalanan Nabi Sulaiman. Angka pakalasi Pak Bu. Riwayatuna Nabi Sulaiman dia undang Ratu Balkis dari Yaman untuk menuju ke Palestina. Begitu Ratu Balkis meninggalkan istananya, nah kada Nabi Sulaiman niga kumule makaranga istanana Ratu Balkis, angkai pole istanana sebelum Ratu Balkis sampai ke Palestina. Bangsa jin waktu itu menawarkan jasa Bapak Ibu yang saya muliakan. Bangsa jin mengatakan, saya mampu ya Sulaiman.
mengangkat istananya Ratu Balkis, dan begitu dia tinggalkan di penelatu Ratu Balkis di Palestina kami manistanana. Nah kada Nabi Sulaiman, bagaimana ukuran kecepatanmu? Ya kau pada mila sita aja nah. Nah kada bangsa jingnya. Ya Nabiullah Sulaiman, ukuran kecepatan saya, ya kau meki misangi, ya kau makade ki poleri on ratu dangeta, de panamakannya tojotan kana pole. Begitu cepatnya perjalanan bangsa jin Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya sangi hebat perjalanan bangsa jin Pak Bu, si pakkaderang. Rajulun salih. Ada seorang waliullah di antara pasukannya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Sulaiman, saya lebih cepat daripada bangsa jin. Nah, kata Nabi Sulaiman, bagaimana ukuran kecepatanmu? Nah, kata rajulun salih walina po Allah Ta'ala, ya Sulaiman, saya mampu mendatangkan istana Ratu Balkis tarfatu ainin, sikapi di mata. Coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya sangi malas si perjalanan na bangsa jinge, malas itu perjalanan na wali-wali na po Allah Ta'ala Pak Bu. Cuma Allah merahasiakan perjalanan seorang waliullah Bapak Ibu yang saya muliakan. Tarfatu ainin. Dan inilah yang diterima Nabi Sulaiman pada saat itu. Ya sengi malesi perjalanan na iye waliye rajulun salih pada samanya Nabi Sulaiman tarfatu ainin. Ternyata ada perjalanan yang ditemukan di zaman modern ini, perjalanan yang tercepat, belum ada yang bisa mengalahkan, yaitu perjalanannya cahaya. Perjalanan cahaya Pak, perjalanan cahaya. Makanya para ilmuwan menemukan di zaman modern ini, perjalanan cahaya itu kalau kita ukur cahayanya matahari, matahari, ya dalam penemuan teori ilmu pengetahuan, belana tu paling matahari nasoy puluh kulinoi Pak Bu, 140 asera, 6 juta kilometer. Berarti ada yang pernah mengukur sampai dia berani memberikan interpretasi seperti itu. 149,6 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi. Bagaimana perjalanan cahaya matahari dari bumi Bapak Ibu yang saya muliakan? Ya sangi malas si dendre ia perjalanannya tarpatu ainin, sempamu pidi mata. Kalau perjalanan cahaya Bapak Ibu yang saya muliakan, itu ya menurut hasil ilmu pengetahuan 299 juta 792.448 kilometer per detik. Per detik ini bukan per jam. Ya. 299 juta 792.448 kilometer per detik. Perjalanan cahaya itu Pak Bu. Makanya dari hasil penemuan ini dikaitkan dengan Isra Mi'raj Nabi Ta. Berarti perjalanan cahaya dari bumi, dari matahari ke bumi, dia membutuhkan waktu 8 detik, 8 menit 20 detik dari matahari ke bumi. Dia hanya membutuhkan waktu cahaya perjalanannya yang jauhnya 149,6 kilometer juta, ya. Dia hanya membutuhkan 8 menit 20 detik. Bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai dikatakan perjalanan cepat. Coba Pak. Kendaraan Nabi Tayyirwat adalah burak. Burak itu dalam bahasa Arab al-barq, dari kata albar. Apa artinya albar? Kilat, cahaya kilat. Jadi perjalanan Nabi itu perjalanan cahaya Pak, melampaui perjalanannya cahayanya matahari. Yeah. Dijemput oleh bar, kilat, borak. Lalu yang kedua, dijemput oleh Jibril. Ya, Jibril berada di sebelah kanan borak, Mikail berada di sebelah kiri borak. Baik Jibril maupun Mikail, keduanya malaikat ini tercipta dari nurun, cahaya. Berarti kalau malaikat ini tidak tercipta dari cahaya, maka dia tidak bisa mengimbangi perjalanannya burak. Lalu baginda Rasulullah SAW yang digambarkan dalam bahasanya anta nurun, anta badarun, fauqa nurun. Nabi juga memiliki cahaya. Ya, bahkan melebihi cahaya daripada matahari. Fauqa nurun,
melebihi cahaya yang ada di dunia ini. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dek nulen man repoto na bita tu Pak Bu. Nasabab magai, ya kamera yang terbaik yang kita miliki sekarang kemungkinan hanya 3,5 megapiksel. Siagami penangkapan cahaya, karena kamera itu hanya penangkapan cahaya. Nabi Bapak Ibu yang saya muliakan, antanurun paukanurin, maka dia memiliki cahaya melebihi cahaya matahari. Kalaulah dia tidak memiliki cahaya, tentu dia tidak bisa mengimbangi perjalanannya Burak dengan para malaikat. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Lalu ukuran dari kota Mekah ke Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa, ya ukurannya Pak Bu, ya 12.392 kilometer. Ya, ia ko 10 332 kilometer. Para ilmuwan dia kali-kali kalau kecepatan mobil 80 kilometer per jam dari 20 nah, ya dia hanya membutuhkan waktu 15,5 jam. Jadi memang ya ruwet tuh, dia nama taparai nasaba onta minola, de pagaga oto. Sekarang kalau mobil dari Makkah ke Palestina kita bisa menempuh 15,5 jam kilometer Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita kaitkan dengan perjalanan cahaya Nabi, perjalanan cahaya 299 juta, Bapak Ibu yang saya muliakan, 792.448 kilometer per detik. Cica misapa naliwan ni Palestina. Cica misapa Pak Bu. Ini penemuan ilmu pengetahuan modern baru ditemukan. Dulu memang orang tidak percaya kalau perjalanan Nabi dalam perjalanan dari Makkah ke Palestina begitu cepat. Kemudian yang kedua, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Bapak Ibu yang saya muliakan, Burak tidak diikutkan. Kenapa? Karena ada batas cahaya kalau Burak. Karena ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan dalam hadis, ya perjalanan antara bumi dengan langit pertama. Karena kita tahu khalakas samawati wal ard, Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Perjalanan dari bumi ke langit pertama, ya kalau makhluk biasa tidak bisa. Kenapa? Kalau dalam keterangan hadis dikatakan 500 tahun perjalanan cahaya. Maka dikira-kira perjalanan cahaya Nabi begitu cepat berjalan bersama dengan Jibril. 500 tahun dari bumi ke langit pertama. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian dari langit pertama menuju ke langit kedua juga 500 tahun perjalanan cahaya. Dari langit pertama, kedua, ketiga 500 tahun perjalanan cahaya. Keempat, kelima, keenam dan ketujuh juga 500 tahun perjalanan cahaya. Kemudian dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha juga perjalanan 500 tahun cahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Dari Sidratil Muntaha Jibril juga sudah angkat tangan. Ya Muhammad, ya taqaddam ya Muhammad, maju ke Muhammad. Akan asa Nabi ta. Ya Jibril, lemmuga nyawamu salaika calaleku di Sidratil Muntaha. Kamu yang menjemput saya di Mekah, lalu diantar ke Masjidil Aqsa, lalu ditemani menuju ke langit pertama, ke langit kedua dengan perjalanan cahaya 500 tahun, lalu kau tinggalkan saya sendirian di Sidratil Muntaha. Ya Jibril, pakai guna isininna kekuatan. Di sinilah digambarkan dalam surah An-Najm Bapak Ibu yang saya muliakan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Kedua bawa tunita bentuk asli na Jibril Nabi Tapak. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Pertama, ketika pertama turun wahyu di Gua Hira. Di situ pertama baginda Rasulullah melihat bentuk aslinya Jibril. Dan yang kedua, inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratil Muntaha, ya Jibril pakai guna sini nak kekuatan. Kampak sini napani na Jibril Bapak Ibu yang saya muliakan. Rasulullah menggambarkan begitu hebatnya kekuatannya Jibril, situmi ajanaha. Annaratu napani napak kampak mana berkekuatan ingin menemani baginda Rasulullah menuju ke alam selanjutnya. Ya, siddi pandi nana sanabita. Ya suddul masyariq ilal magharib.
Waddi nakamakumu yelino pa ibu mapamula itimura latu iwata. Begitu hebatnya kekuatannya Jibril. An-naratu napanina Jibril laqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Yani Nabi takam pamanan. Tapi dia tidak mampu. Agana sa Jibril. Takaddam ya Muhammad. Laqaddamtu la-akhraktu. Maju kau Muhammad. Kau saja yang diundang. Saya ini maju saja selangkah. Maka saya hancur tercabik-cabik oleh nurun ilahi. Dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baginda Rasulullah cahayanya lebih hebat dari Jibril, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka baginda Rasulullah maju ya dari tingkatan-tingkatan alam, dari Sidratil Muntaha, ya sange Sidratil Muntaha Pak Bu, capakna na atutungan na makhluk angkan nami malaikat Sidratil Muntaha. Masih ada alam-alam selanjutnya. Lalu Rasulullah maju ke alam kursi. Antara Sidratil Muntaha dengan alam kursi itu perjalanannya juga 500 tahun cahaya. Dari alam kursi menuju alam samudera, ya, juga perjalanannya 500 tahun cahaya. Dari alam samudera menuju ke alam al-arsy, ya, perjalanannya juga 500 tahun cahaya. Dari alam al-arsy menuju ke alam istawa, juga 500 cahaya. Perjalanan cahaya. Yang pernah keadaan diguta pandai Pak Bu. Secara maknawiyah, ia komelo irekeng umuru na nabita de nagagakalalampi umuru na Pak. Ya, tapi secara nyata kalau kita lihat di dunia sebagai basyarun hanya 63 tahun. Tetapi secara maknawiyah ia komeki rekeng idendre umuru na nabita Pak Bu. Perjalanan cahaya ini 500 tahun sampai ke alam istawa 500 tahun. Berarti secara maknawiyah umuru na nabita ya 10 sidi tahun 500 10 sidi 1500 tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan. Secara maknawiyah dari perjalanan kita hitung tadi ini dari alam dunia ke alam pertama, langit pertama sampai istawa 10 sidi tahun 10 tahun 500 Bapak Ibu yang saya muliakan. De nagagat cuegay umuruna umuruna nabita dibandingkan umat-umat yang lalu hanya sampai ribuan tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi wajar ya kode naganda siwan ninang kanabita karena perjalanannya adalah perjalanan cahaya melebihi cahaya yang ada di muka bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Apa yang didatangkan saya kira sudah menjadi kita ketahui semua. Maka dia iya nalai Nabi tapabu sempaja. Tapi apa intinya sempaja? Kita lanjutkan dari ayat tadi ini. Ya, subhanallazi asra bi abdihi lailan. Malam Pak. Yana intinna sampajange nalai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana isana sampajange Pak Bu. Apa rahasia malam? Coba kita lihat Pak Bu. Sininna tu peristiwa-peristiwa pentingnya ku Nabi dan berkaitan dengan agama kita. Kejadiannya malam. Turunnya wahyu pertama tengah malam di Gua Hira. Ancajangan Nabi tarilebo na yetana juga tengah malam. Peristiwa Isra Mi'raj juga tengah malam. Apa artinya malam Bapak Ibu yang saya muliakan? Ya, ternyata dalam Al-Quran dikatakan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Malam itu adalah tempat istirahat kita dan siang tempat bekerja, mencari kehidupan. Coba kita perhatikan Pak Bu. Ya ko bunga tami wanni pene lo wattu pene matanna kampungnya. Pene lo waktu pene sejuk. Apalagi di tengah malam Bapak Ibu yang saya muliakan. Udara yang sejuk kita dapatkan. Ya, ya pernah kadang kita pandai ya. Ya komeko silei oksigen yang segar, maka biasakan bangun tengah malam. Untuk apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Usahakan bangun tengah malam, dirikan salat, disitulah tempat pergantian oksigen yang bisa kita pakai untuk besoknya Bapak Ibu yang sebelah. Malam. Apa artinya malam? Malam itu Pak Bu adalah memberikan kesejukan. Jadi intinya yaitu sampajan ke situng-tongan na Pak Bu. Ya. Ya ko makan jamu sampajan na tahu itu selalu mendapatkan kesejukan. Ya ko tahu. Jadi sampajan na. Jadi bere jamana. Tapi yasang mega bere jamana. Mega pitaw newa si sala. Mega pitaw newa mapangiwa. Turi mapala pinadina.
Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Agana sapong Allah Ta'ala. Wa nasu hazzan mimma zukiru bih. Nigi tahu. Sengaja malupai wi. Paperingaran apong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sempajang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sengaja dia abaikan. Ya, sengaja dia tidak mau lakukan. Agana sapong Allah Ta'ala. Fa'agaraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Fa'agaraina bainahumul adawah. Nakada po Allah Ta'ala. Ya kung kataku sengaja malupai paperingaranku. Bahkan dia namelo pigawi. Maka saya akan kubarkan permusuhan dan kebencian dalam dadanya. Ila yaumil qiyamah. Letur yasin mundin apong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya nilai salat sesungguhnya itu ya komelo ki mukrui berhasilna de nana berhasilna sempajanna si dia tahu lihat perilaku sehari-harinya. Kalau kehidupannya dia sejuk, ya koma bicara matan nama na yaksa dipindah dinge mengkelingai, menyama mana pindah dinge koma bicara, ya kung ka na ada, ya kung kalalu kuyulo taturi menyama pindah dinge, penuh dengan kesejukan. Ketahuilah bahwa orang seperti ini adalah orang yang diterima sholatnya. Sebaliknya Bapak Ibu yang saya muliakan, ia kung ketahu mak bicarana tersingguta, metena, micaina, kedona tersingguta. Ketahuilah, dijadi dek peniterima sempajan dari ulun apong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah nilai daripada salat. Lailan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagaimana mencari lailan ini? Maka tempat untuk mencari kesejukan, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam arti tempat mendapatkan kesejukan itu ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah nilai daripada lailan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, yang itu sampajangnya Pak Bu. Ya kunapahan ni tahu hakikat na sampajangnya, maka insya Allah sungguh dia akan mendapatkan lailan. Telu tu hakikat na sampajangnya Pak. Ya, ketika kita memaknai ini salat. Yang pertama, ketika kita berdiri. Jadi hakikat na tu sampajangnya, ya tojoy, ya kode tulet tojoy tulangi. Apa artinya kita berdiri? Artinya ketika kita berdiri Pak Bu, kita letakkan pemikiran kita di atas. Ya, pakai gune akalenge, pakai pikirnya untuk sampai ripuruna pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya kau pura kita ojo tu Pak Bu, kita ruku. Apa artinya kita ruku? Tidak selamanya akal pikiran itu benar. Tanyalah hati nuranimu. Angka-angka naseimba pikiran itu Pak Bu dengan hati nurani kita. Jangan hanya mengandalkan akal tanpa bertanya kepada hati nurani. Yang itu mega tahu Pak Bu, ya maka nama kubijaya sampai aku naturi masih kehidupanku. Jangan-jangan hanya mengakali. Akalnya saja dipergunakan, tapi tidak melibatkan hati nuraninya. Maka setiap sesuatu, angka-angka, akal itu harus sejajar dengan hati nurani kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi ingat, tidak selamanya akal sejajar dengan hati nurani. Angka-angka namun riasi hati nurani Pak Bu. Ketika kapan? Ketika kita sujud di hadapan Allah, maka hati nurani kita, mundriasi itu hati nurani kita Pak Bu, mundriawi akalangnya. Sina teman-teman lebih kegiatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk mencapai yang namanya lailan, hakikatnya sempajangnya penuh kesejukan, maka kita sebagai hamba Allah mampu mempergunakan pikir dengan zikir. Jangan lupa itu Pak. Orang yang banyak zikirnya tidak ada zikirnya, ya, maka ketahuilah dia itu pincang. Dan orang yang banyak pikirnya tidak ada zikirnya, maka ketahuilah sesungguhnya kehidupannya akan buta. Maka pikir dengan zikir harus menyatu dalam kehidupan kita. Kita harus maknai lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang telah Allah berkati Bapak Ibu yang semulakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena waktu Isya telah datang, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita sudah yakin Bapak Ibu yang semulakan, dan kita sudah percaya secara akal ternyata bisa memang masuk akal peristiwa Isra Mi'raj kalau kita kaitkan dengan perjalanan cahaya Bapak Ibu yang semuliakan. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita bisa meraih lailan kesejukan dalam kehidupan kita, yang kuncinya adalah hafizu
ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara salatnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Dengan nilai-nilai salat yang kita lakukan ini, maka kita akan mampu menyatukan antara zikir dengan pikir, sehingga kita mendapatkan apa yang kita senantiasa doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, yaitu kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.